Presiden Jokowi dan Capres Ganjar Pranowo merupakan dua tokoh yang sama-sama diusung oleh PDIP saat maju di ajang Pilpres. Jokowi diusung PDIP ketika maju di Pilpres 2014 dan 2019. Sedangkan Ganjar diusung PDIP saat maju di Pilpres 2024. Namun meskipun sama-sama diusung PDIP, perolehan suara mereka jauh berbeda. Menurut hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud menempati posisi kedua dikalahkan Prabowo Gibran. Padahal Jawa Tengah merupakan basis wilayah PDIP atau sering disebut dengan kandang banteng. Selain itu, Ganjar sendiri juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Dilansir dari Tribun News pada Kamis 18 Maret, Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.827.335. Sedangkan Prabowo Gibran di posisi pertama mendapatkan 12.096.454 suara. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara 2.866.373. Perolehan suara Ganjar itu bertolak belakang dengan apa yang diraih Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Dengan diusung PDIP, Jokowi berhasil menang telak atas rivalnya yakni pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Dalam data rekapitulasi suara Pilpres 2019 di Jawa Tengah, Jokowi Ma'ruf memperoleh 16.825.511 suara. Berdasarkan data itu, perolehan suara Ganjar di Jawa Tengah tidak ada setengahnya dengan raihan suara Jokowi di Pilpres 2019. Sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Capres Anies Baswedan menanggapi pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. RUU DKJ itu memuat usulan wakil presiden menjadi pimpinan Dewan Aglomerasi. Menurut Anies, kehadiran Dewan Aglomerasi belum tentu menyelesaikan masalah yang ada selama ini. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Pusat pada Rabu 13 Maret. Anies berharap jika ada lembaga baru, maka harus bisa mengakomodir segala kebutuhan baik di Jakarta maupun kota sekitarnya. Hal itu dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan bisa tepat sasaran. Anies mengatakan pembuatan undang-undang termasuk rencana membuat Dewan Aglomerasi yang dipimpin Wapres perlu dikaji secara mendalam. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Jadi bukan kata Anies juga, tapi dilihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan, situ selesaikan. Ya. Itu kan tentang apa ya? Tentang apa namanya? Ranah. Mari kita berbicara sesuai dengan ranah yang kita miliki. Tidak perlu mengomentari partai lain. Tidak perlu mencampuri isi dapur partai lain. Anggota DPR fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali meminta agar partai politik pendukung hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu keluar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Atas pernyataan itu, anggota DPR fraksi PDIP Junimart Girsang geram. Ia meminta Ahmad Ali agar tidak banyak komentar soal pengguliran hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Junimart di Senayan pada Rabu 13 Maret. Junimart mengatakan hak angket merupakan hak setiap partai politik di DPR dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga menurut Junimart tidak ada kaitannya antara hak angket DPR dengan posisi partai politik tertentu terhadap pemerintah. Junimart turut mengingatkan tentang politik kecerdasan yang semestinya dipahami oleh setiap anggota DPR. Politik kecerdasan yang dimaksud Junimart adalah setiap partai politik tidak mengomentari kepentingan partai politik lainnya. Menurutnya, fraksi PDIP memiliki kepentingan untuk mengajukan hak angket DPR dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Junimart kembali menegaskan bahwa hak angket merupakan hak setiap partai politik. Fraksi Nasdem sebelumnya memberikan pernyataan bahwa hak angket sengaja digulirkan demi menaikkan daya tawar untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Anggota DPR fraksi PDIP Junimart Girsang membantah keras tuduhan tersebut.
Ia menegaskan hak angket DPR murni bertujuan untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan Pilpres 2024. Harapannya dengan digulirkannya hak angket itu, dugaan kecurangan Pilpres 2024 bisa terungkap. Pernyataan itu disampaikan oleh Junimart di Senayan pada Rabu 13 Maret. Yang mengatakan hak angket bukan bertujuan untuk membatalkan hasil pemilu. Junimart menegaskan hak angket dipakai agar pemerintah tidak lagi mengulangi kecurangan pemilu. Oleh karena itu, ia membantah pernyataan anggota DPR fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengatakan hak angket hanya untuk menaikkan daya tawar gabung ke pemerintahan selanjutnya. Dalam kesempatan itu, Junimart mengingatkan agar Nasdem memahami tentang politik kecerdasan. Adapun kecerdasan yang dimaksud Junimart adalah tidak mengomentari kepentingan partai politik lainnya, termasuk soal hak angket. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan menang di 21 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Kemenangan Prabowo Gibran itu dikomentari oleh Timnas Anies Muhaimin. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai kemenangan Prabowo Gibran penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pernyataan itu disampaikan oleh Iwan pada Kamis 14 Maret. Ia juga menuduh kemenangan Prabowo Gibran dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilakukan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dilakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, cara pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini adalah cara pemenangan paling buruk sejak Reformasi 98. Iwan menilai hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia, karena bisa membahayakan demokrasi di masa depan. Iwan menegaskan, Timnas Amin menolak kemenangan Prabowo Gibran di 21 provinsi. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi mempertanyakan urgensi dari hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut Budi Aris, Prabowo Gibran tidak mungkin melakukan kecurangan dan dugaan sulit dibuktikan. Pasalnya, selisih perolehan suara Prabowo Gibran dengan paslon lain sangat besar, yakni 50 juta. Pernyataan itu disampaikan oleh Budi Ari di Jakarta pada Rabu 13 Maret. Budi Ari juga menegaskan bahwa hak angket sebenarnya bukan urusan pemerintah, melainkan partai politik. Ia kemudian mempertanyakan komitmen partai untuk merealisasikan hak angket itu. Budi Ari mengatakan hak angket harus memiliki tujuan yang benar dan jelas. Adapun wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu yang diusulkan Ganjar Pranowo hingga kini belum direalisasikan. Namun terdapat 4 partai politik yang saat ini masih kuat mendorong digulirkannya hak angket. 4 partai itu adalah PDIP, PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Cawapres Gibran Rakabuming Raka merespon soal wacana Wakil Presiden menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi. Respon itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya Solo pada Kamis 14 Maret. Gibran tak banyak bicara saat ditanya terkait wacana itu. Ia hanya meminta semua pihak untuk menunggu kepastian keputusan soal wilayah aglomerasi. Adapun sebelumnya, Capres Anies Baswedan juga turut merespon terkait wacana Wakil Presiden bakal menjadi pimpinan Dewan Aglomerasi. Menurut Anies, kehadiran Dewan Aglomerasi itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Anies meminta agar rencana membuat Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wapres itu dikaji secara mendalam terlebih dulu sebelum diputuskan. Wacana Dewan Aglomerasi dipimpin oleh Wapres itu sebelumnya digulirkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, pemerintah memandang pentingnya adanya harmonisasi, penataan, serta evaluasi pembangunan kawasan aglomerasi. Kemenangan Wapres dalam Dewan Kawasan Aglomerasi itu akan menyerupai Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang saat ini dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Puluhan tokoh nasional mengancam bakal menggelar parlemen jalanan jika usulan hak angket pemilu tidak direspon. Sebelumnya, 50 tokoh nasional itu telah mengirimkan surat kepada para ketua umum partai politik lawan dari Prabowo Gibran. Surat tersebut meminta agar ketua umum parpol pendukung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud segera menggulirkan hak angket. Hingga saat ini mereka masih menunggu respon dari para ketua umum parpol terkait surat itu. Pernyataan itu disampaikan oleh salah satu akademis perwakilan dari 50 tokoh nasional, Ubedillah Badrun, pada Kamis 14 Maret. Ubed mengatakan jika surat itu direspon, maka aspirasi yang disampaikan oleh 50 tokoh nasional itu didengar oleh para ketua umum parpol.
Namun jika surat tersebut tidak direspon, 50 tokoh nasional itu mengancam bakal melakukan cara lain untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Ubed menegaskan jika para ketua umum parpol mengabaikan surat tuntutan mereka, maka pihaknya akan memilih melakukan parlemen jalanan untuk menyuarakan aspirasinya. Partai Nasdem menjawab soal peluang Capres Anies Baswedan masuk bursa calon gubernur DKI Jakarta 2024. Partai Nasdem tidak menutup diri untuk mengusung sosok lain di luar partainya. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait sosok yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta kepada Ketua Umum Surya Paloh. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris DPD Nasdem DKI Wibi Andriono pada Kamis 14 Maret. Seperti diketahui, Anies santer diusulkan bakal maju di Pilgub DKI Jakarta. Selain Anies, nama Ahmad Saroni juga disebut bakal maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bahkan nama Wibi Andriono pun juga masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Wibi mengatakan Nasdem memiliki keinginan mengusung sosok di internal partai untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya, wacana paling kuat yang bakal maju di Pilkada adalah Ahmad Sahroni. Meski begitu, bukan berarti Nasdem ogah mengusung sosok lain di luar partai, termasuk Anies Baswedan. Terkait nama-nama kandidat itu, internal Partai Nasdem masih melihat dinamika politik yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.